just submit to the clinch from Pizarro. So that's to his credit. Corral. A right hook already driving Henderson. Arthur is doing himself Flatten the button. He got up. He was courage enough, and he kept going, but he just kept receiving punch after punch. And the second. Usianya masih sangat muda, yakni 24 tahun. Dan ia pun baru melakoni 8 pertarungan di tinju profesional. Namun dengan jumlah pertarungan yang masih sangat minim tersebut, ia sudah memenangkan gelar bergengsi, yakni gelar WBA interim dan gelar WBA reguler kelas menengah super, hingga menjadikannya sebagai penantang wajib untuk gelar WBA super kelas menengah super yang saat ini dikuasai oleh Canelo. Dan bahkan ia pun digadang-gadang akan menjadi calon rival bagi David Benavidez di kelas menengah super di masa mendatang. Itulah sosok David Morrell Jr., calon penguasa gelar kelas menengah super asal Kuba yang memiliki perjalanan karir yang luar biasa yang hampir mustahil bisa diraih oleh petinju kebanyakan. Penasaran dengan sosoknya? Tonton terus ulasan kami berikut ini. Osweri David Morrell Gutierrez Jr., demikianlah nama lengkapnya, lahir pada tanggal 18 Januari 1998 di Santa Clara, Kuba. Sejak kecil, ia sudah mengenal olahraga tinju, dan di usia remaja, ia sudah terjun ke tinju amatir. Di tinju amatir, ia bertarung di kelas berat ringan dan berhasil meraih sejumlah prestasi gemilang, yakni meraih medali emas kejuaraan pemuda tahun 2016 di Saint Petersburg, Rusia, meraih medali emas di kejuaraan nasional Kuba tahun 2017, serta memenangkan kejuaraan tinju internasional terbuka di India pada tahun 2018. Di ketiga turnamen tersebut, petinju dengan gaya bertarung southpaw ini dinobatkan sebagai petinju terbaik. Setelah membukukan 132 pertarungan dengan 130 kemenangan dan 2 kekalahan di tinju amatir pada tahun 2019, David Morrell Jr. memutuskan beralih ke tinju profesional dan bertarung di kelas menengah super di usia 21 tahun. Ia memulai debutnya pada tanggal 31 Agustus 2019 berhadapan dengan Yandris Rodriguez Valdez dan sukses meraih kemenangan KO di ronde pertama. 3 bulan berselang, ia kembali membukukan kemenangan KO, yakni saat berhadapan dengan Quinton Rankin pada tanggal 2 November 2019, di mana Morrell berhasil memukul KO Rankin di ronde kedua. Morrell mungkin harus berterima kasih kepada WBA karena di pertarungan ketiganya, ia sudah dipercaya untuk memperebutkan gelar WBA interim kelas menengah super yang kosong. Saat itu, Morrell dipertemukan dengan petinju berpengalaman dan belum terkalahkan, yakni Lennox Allen, yang sebelumnya sudah membukukan 23 pertarungan dengan 22 kemenangan dan sekali hasil imbang, plus 14 kemenangan KO. Dalam pertarungan yang digelar di Microsoft Theater, Los Angeles, California, tanggal 8 Agustus 2020, Morrell sukses mencetak kemenangan angka mutlak dan berhak menyandang gelar WBA interim kelas menengah super. Of the winner, he is still undefeated. He is now the interim WBA super middleweight world champion, David O. Morrell Jr. Keberhasilan Morrell memenangkan gelar WBA interim kelas menengah super di pertarungan tinju profesionalnya yang ketiga membuatnya sukses menyamai rekor mantan petinju Thailand, Seensak Mangsurin, yang sudah bertahan selama 47 tahun. Mangsurin sendiri tercatat berhasil meraih gelar WBC kelas welter junior pada tahun 1975 di pertarungan tinju profesionalnya yang ketiga. Walau gelar WBA interim kelas menengah super tersebut pada akhirnya dicopot oleh pihak WBA,
Namun tidak lama berselang, WBA menganugerahkan gelar WBA reguler kelas menengah super tidak lama setelah Morrell mencetak kemenangan KO di ronde ketiga atas Mike Javronsky pada tanggal 26 Desember 2020. Oh, yes. Over Canelo right now. Yes, yes. I know Okay, you're in so love you with, said it. I know you're in love with Canelo, but I'm going to tell you right now, I can't help it. Last time he went 12 rounds against Lennox Allen. Look at these shots, and down goes Gavronsky. Gavronsky has eaten big shots full first round, but in one of those fights, it was the opponent who did the knocking out, Trayvon Lawson, upsetting Angel Barrientos, literally. But he's not. So I can't blame him taking a fight like this, but this is easy pickings. Gelar tersebut sudah 4 kali berhasil dipertahankan oleh Morrell, yang seluruhnya diraih dengan kemenangan KO, termasuk kemenangan KO sensasionalnya atas Aido Sierbosinoli pada tanggal 5 November 2022 kemarin. Kemampuan David Morrell Jr. mungkin sebelumnya masih dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Hal ini karena walau ia sudah menyandang gelar bergengsi, ia belum berhadapan dengan petinju yang memiliki nama besar dan memiliki jumlah pertarungan yang masih sangat sedikit. Namun keberhasilannya mengalahkan Aido Sierbosinoli pada tanggal 5 November 2022 kemarin telah membuka mata banyak orang akan kehebatan petinju asal Kuba ini. Perlu diketahui bahwa Aido Sierbosinoli bukanlah petinju sembarangan. Petinju asal Kazakhstan tersebut sebelumnya sudah membukukan 16 pertarungan dengan kemenangan sempurna plus 11 kemenangan KO. Ia pun sebelumnya sudah meraih berbagai gelar, diantaranya gelar WBA internasional, gelar WBC ABC, dan gelar WBO global kelas menengah super. Namun ketika berhadapan dengan David Morrell Jr., petinju yang sebelumnya digadang-gadang sebagai penerus kejayaan Triple G ini hanya menjadi bulan-bulanan David Morrell Jr. dan hingga akhirnya menyerah di akhir ronde ke-12. Tak hanya itu, petinju berusia 31 tahun tersebut bahkan dikabarkan sampai mengalami koma hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tak ayal, usai kemenangan sensasionalnya tersebut, Morrell langsung menyampaikan keinginannya untuk bertarung menghadapi David Benavides. Like, I want to Benavides, but Benavides is possible, like, whatever guy, I don't care. I'm ready for everybody. Mungkin terlalu dini jika kita langsung mendaulat David Morrell Jr. sebagai kandidat penguasa gelar kelas menengah super. Namun jika kita melihat pengalaman amatirnya yang cukup matang, mental, serta kemampuan bertarungnya yang terus meningkat, maka bukan mustahil jika petinju asal Kuba ini akan menjadi penguasa gelar kelas menengah super di masa mendatang, atau setidaknya ia memiliki peluang besar untuk mengalahkan penguasa gelar kelas menengah super saat ini, Saul Canelo Alvarez. Tapi hal tersebut baru bisa tercapai kecuali jika Morrell sukses mengatasi petinju-petinju terbaik kelas menengah super saat ini, seperti Edgar Berlanga, Pavel Selyagin, Demetrius Andrade, dan tentunya David Benavides. Terus bagaimana menurut Anda sahabat PTD Channel semuanya? Sampaikan pendapat Anda.